Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qalbun Salim yang kami banggakan, alhamdulillah siang hari ini kita ketemu lagi dalam forum ataupun sharing yang insya Allah akan menambah manfaat untuk para sahabat Qalbun Salim. Telah hadir di samping kita yaitu Mas atau Bapak ini? Mas. Oke, masih Mas ya. Mas Maftuh, beliau ini konsen sekali di bidang yatim dan duafa. Alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 3 tahun, itu sudah bisa memberikan sebuah program-program yang Masya Allah luar biasa. Nanti kita akan bahas di dalam pertemuan hari ini. Secara singkat, beliau ini namanya Mas Maftuh dari Rumah Generasi Pemenang atau singkatannya RGP. Dikelola oleh anak-anak muda, Masya Allah, umur berapa? Untuk panitia yang tergabung umur 20-an, paling tinggi paling umurnya 28 ya. Nah, tapi sudah punya program-program yang luar biasa. Baik, kita tidak berlama-lama. Barangkali Mas Maftuh bisa menjelaskan apa yang Mas Maftuh lakukan dari awal proses pendirian Rumah Generasi Pemenang atau RGP, dan program-program apa yang menjadi unggulan sampai anak yatim ini luar biasa, pengen jadi anak-anak hebat semua. Nah, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di sini bersama Ustaz Zainul dan juga rekan-rekan semuanya. Insyaallah yang mana kali ini mungkin kali pertama ya saya podcast kayak gini. Biasanya cuma sharing-sharing, ngopi-ngopi gitu, cuman ya senang sekali bisa. Terima kasih jazakallahu khairan. Wah iya. Cerita tentang Rumah Generasi Pemenang berawal dari gagasan bahwasanya di surat An-Nisa kalau salah ayat 9 itu menerangkan bahwasanya janganlah engkau meninggalkan generasi yang lemah. Dan generasi yang lemah ini gimana nih yang dimaksud sama Allah itu? Mungkin kurang lebih udah kita rasain bahwasanya generasi yang semakin hari, semakin sekarang ini kayaknya kok menuju ke sana. Kalau kita lihat dari generasi sebelum-sebelumnya, generasi para pahlawan Indonesia atau ke atas lagi, itu generasi Rasulullah, para sahabat, tabi-tabiin itu Masya Allah. Dulu anak muda di usia 17 tahun udah bisa menjadi seorang bupati, seorang gubernur, Amr bin As dan lain-lain. Muhammad Al-Fatih 21 tahun sudah bisa memimpin sebuah pasukan yang luar biasa dan bisa menaklukkan sebuah negara hidayah. Nah, lambat laun kok ada degradasi. Nah, yang mana akhirnya kami dari Rumah Generasi Pemenang ingin berupaya, berikhtiar untuk melakukan eskalasi, peningkatan gimana jalannya namanya generasi yang sekarang ini, yang mungkin banyak orang menganggap bahwasanya generasi milenial, generasi Gen Z itu generasi strawberry dan lain-lain itu kayaknya kita harus ikhtiarkan untuk menjadi generasi pemenang. Untuk generasi pemenang ini punya versi masing-masing, tapi di kami sendiri pemenang yang pertama adalah pemenang di mimpinya masing-masing. Dengan kata sukses dunia, seperti itu, sukses dunia di mimpinya masing-masing. Dan kami ingin anak-anak binaan kami dan teman-teman semuanya ini, kami yakin, saya yakin suatu saat Bupati Gresik adalah seorang penghafal Quran. Alhamdulillah. Gubernur Jawa Timur adalah seorang penghafal Quran yang punya akhlak yang luar biasa. Presiden Indonesia punya keimanan, kesolehan yang luar biasa. Itu cita-cita kami. Dan mulai beberapa waktu terakhir udah ada nih adik-adik binaan yatim yang mulai menyuarakan, Bi, saya pengen jadi Menteri Keuangan, real. Bi, saya pengen jadi Menteri Pendidikan. Itu udah bermunculan. Itu anak yatim usia SD. Kelas ada kelas 4 yang ingin Menteri Keuangan tadi, yang SMP kelas 3 sekarang ingin jadi Menteri Pendidikan. Itu biasa. Itu
bukan cuma omongan, tapi memang benar-benar dalam hati. Salah satu tugasnya adalah satu hari saya pernah menugasin untuk tulis mimpi teman-teman terbesar, ditulis beneran, terus ditempel di sebelah kasurnya. Sehingga setiap pagi nengok, oh aku jadi Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Bupati Gresik. Udah ada nih yang Bupati Gresik 2039. sudah mengukur berarti. Iya. Berapa kali pemilu lagi nih berarti? Ini menarik ya dari kami itu. Sehingga memang ada perlunya ikhtiar untuk memperbaiki generasi ini. Nah, untuk awal-awal memang kami concernnya pada yatim. Kenapa yatim? Karena mungkin di luar sana menjadi sebuah momok bagi masyarakat bahwasanya yatim ini anak-anak nakal. Betul. Yatim ini yang memberi masalah. Mesti hari ini bikin pola misalnya. Hari ini yatim aja ini, wajar. Nah itu wajar itu. Dan konotasinya memang ke arah negatif, benar. Betul. Faktanya seperti itu memang. Karena memang mungkin kalau secara kasat mata mereka belum mendapatkan kasih sayang mungkin dari ayahnya, belum ada sosok yang seharusnya jadi kepala sekolah, keluarga itu mungkin hilang. Itu bukan alasan sebenarnya. Nah, di RGP kami mencoba untuk concern kenapa seperti itu. Dan pada dasarnya yatim ini punya potensi yang luar biasa. Kalau di kami malah menyebutnya punya privilege, punya keistimewaan yang nggak dipunyai sama orang-orang lain. Gitu. Jadi yatim ini sebenarnya bukan jadi alasan untuk melemah, tapi justru sebenarnya yatim ini bisa menjadikan privilege tadi bantu loncatan yang lebih tinggi lagi. Nabi Muhammad yatim dan terbukti jadi orang nomor 1 di dunia, luar biasa, jadi salah satu contoh keberhasilan seorang yatim. Jadi inspirasinya adalah ternyata banyak juga pemimpin itu lahir dari para orang yatim. Kemudian anak muda itu, kalau tadi kan dibahas ya, Muhammad Al-Fatih umur sekian sudah bisa melakukan. Kenapa ini RGP ini punya mimpi besar? Kita harus bisa membuat hal yang sama atau mendekati gitu ya. Makanya kami mau istilahnya menggali lebih dalam. Otomatis kan punya program-program unggulan yang mana itu menarik minatnya anak yatim. Juga program ini adalah arahannya mendidik anak menjadi generasi pemenang atau generasi unggulan. Barangkali Mas Mafto bisa menjelaskan program-programnya seperti apa yang sudah dilakukan. Awalnya memang namanya generasi itu ada generasi anak, remaja atau pemuda, ada generasi dewasa. Kami di tahun awal memang sangat concern sampai sekarang itu di anak-anak yang kecil ini, yatim pada khususnya. Anak yatim kami coba interview, kita coba pahami mereka kenapa kok bisa nakal seperti itu. Nah, sehingga kami punya program yang awal itu pertama adalah kisah anak soleh. Kisah anak soleh. Simpelnya adalah anak itu pasti butuh sosok, butuh panutan, butuh role model, butuh yang namanya tokoh. Dan yang mana sekarang adalah orang-orang tokohnya adalah fiktif. Spiderman, Superman, Avenger, dan lain-lain. Yang mana itu nggak ada sama sekali di dunia nyata. Itu yang dipikir mereka. Mereka lebih paham dan lebih hafal tokoh-tokoh fiktif itu tadi daripada nabi-nabi kita. Akhlaknya Rasulullah kayak gimana, para sahabat, Amr bin As mungkin atau Khalid bin Walid, mereka nggak tahu. Sehingga di program yang pertama ini kami mencoba menceritakan tentang tokoh-tokoh yang seharusnya jadi idola mereka. Karena tindakan adalah hasil dari apa yang dipikirkan atau yang telah didapatkan gitu kan. Gak mungkin kita menuntut input dan menuntut output tanpa kita memberikan proses dan inputnya tadi. Nah, yang diberikan oleh media sosial atau film-film kan input prosesnya lebih ke kartun tadi, lebih ke fiktif. Nah, kita coba untuk menggeser ke tokoh-tokoh nasional mungkin dan lain-lain.
itu kelas anak soleh. Kami di sana yang biasanya kelas yatim itu cenderung acaranya santunan, istilahnya cuma event pemberian sembako ataupun pemberian uang. Kami geser, kita lebih ke pendidikan, mendidik karakternya tadi. Kebanyakan yayasan atau orang-orang di sana memang fokusnya ke kebutuhan perut. Betul. Sehingga mungkin ada nanti bisa cerita tentang pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan tentang fokusnya orang hanya di perut. Nah, kami mencoba untuk menggeser kebutuhan perut akan kami selesaikan untuk orang tuanya. Keluarga kami lebih fokus anaknya ini ke pendidikan karakter dan adab, hati dan pikirannya seperti itu. Di kelas anak soleh. Jadi ada satu anak muda di sana jadi batin untuk menjadi kakak, yang mana ini kakak ini juga terdidik juga. Kami kasih materi, kami kasih pertemuan dan lain-lain untuk membahas ini tadi. Nah, satu pembina mungkin 3 sampai 5 atau 7 anak yatim. Seperti itu. Kami lakukan rutin 2 pekan sekali. Dibina dengan memberikan kisah-kisah Kisah-kisah yang integratif. Betul. Otomatis kan tidak sama ya berkisahnya. Pasti ada yang ahli di situ berarti. Seperti menggandeng pendongeng atau pencerita begitu ya. Atau bagaimana yang di sana? Kalau untuk menghadirkan pendongeng kami juga lumayan sering, tapi itu untuk yang kelas besar. Nah, tapi yang namanya kelas besar kayaknya nggak mungkin untuk bisa menyentuh suatu personal karakternya orang-orang ini. Butuh keseriusan ataupun mendalam. Satu orang handle cuma 3 orang, 5 orang, sehingga tahu nih sampai mereka. Saya juga sudah membina juga, dan di kami memang saya sendiri berusaha untuk menjadi orang tua ideologis bagi mereka. Mungkin nggak bisa menggeser orang tua atau ayah biologis, tapi saya ingin menjadi orang tua atau ayah ideologis, sehingga di sana saya selalu dipanggil Abi. Di sana saya dipanggil Abi. Waktu gitu di jalan Abi gitu. Anak-anak usia berapa itu kok panggilnya Abi? Berarti kelas berapa kira-kira ya? Semuanya TK, mulai dari TK, SD, SMP. Ada yang udah lulus pun ya panggilnya Abi. SMA. Ini siap menjadi bapaknya anak-anak ini. Baik. Berarti itu salah satu programnya adalah berkisah anak soleh. Ada satu yang membina di situ atau 1 banding berapa anak. Saya mau tanya lebih dalam, itu anak-anak yatimnya ini dari mana saja atau dari tetangga atau bagaimana yang Mas Faktor bina saat ini? Awalnya kan memang fokusnya sama kuantitas. Jadi kuantitas belajarnya bisa berdampak lebih banyak. Nah, ini yang mungkin agak keliru dilakukan oleh yayasan ataupun orang-orang baik di sana. Kenapa? Karena kalau ngomongin kuantitas, biasanya tolak baliknya adalah kualitas. Biasanya kalau ada dana katakanlah 10 juta untuk 100 anak dengan cuma 10 anak, ini bakal beda dapatnya. Nah, dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin tahun pertama atau tahun kedua itu, kami tiap bulan ada 300 sampai 500 anak yatim yang kami berikan sembako dan lain-lain. Tapi kayaknya ini nggak efektif, nggak akan menyentuh dan nggak bisa mengubah. Padahal tujuan kami adalah mengubah ini. Nah, cuman bermanfaat, tapi sampai mengubah ke arah lebih baik lagi. Nah, kami akhirnya mengerucut, kami seleksi, kami datangin orang tuanya, dan beberapa pertanyaan asesmen. Akhirnya cuma sekitar 40-an, 30-40 keluarga anak yatim. Dari sekitar RGP. Area RGP semua. Sekitar 7-11 kelurahan di daerah Sidomukti. Tapi tidak wajib tinggal di situ ya? Ada. Untuk kegiatan berarti dimulai dari jam berapa? Kalau misalkan kalau kita boleh mendalam agenda hariannya, mingguannya, kan pasti ada itu. Seperti apa ya? Barangkali bisa dijelaskan, Mas. Jadi kami memang tidak, kami masih percaya bahwasanya anak ini adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab keluarga. Sehingga kami berusaha untuk bukan menggantikan, tapi kami memberikan tambahan itu. Jadi untuk programnya tiap hari kami ada RGG atau Rumah Generasi Qurani, di mana Senin sampai Jumat itu
adik-adik belajar tentang Al-Quran, tahsin, tahfiz di sana, dan juga ada kelas adab di sana setiap hari Kamis. Dan ada ekstra banjari, ada ekstra kurikuler, ekstra banjari, ekstra azan, dan juga ada ekstra bahasa Inggris dan qiraati. Nah, kenapa harus ada ekstra? Kenapa kok cuma pendidikan aja? Ini menariknya. Kalau kita bisa fokus satu permasalahan, akhirnya ke dalam. Ternyata orang pinter aja, pinter sesuatu ya, itu belum tentu bisa bergaul dengan masyarakat. Betul. Butuh skill atau butuh kemampuan-kemampuan yang bisa diterima masyarakat dan bisa diunggulkan di masyarakat. Misalnya adzan. Orang soleh belum tentu mau adzan dan belum tentu bisa adzan. Takut. Bisa adzan yang baik. Nah, kami di sana sediain ekstrakurikuler adzan setiap 2 minggu sekali. Dan memang dengan berangkat dari mimpinya adalah suatu saat kami mengantarkan adik-adik ini menjadi muadzin Mekah. Oh, Masya Allah. Itu selalu digaungkan tiap kali dimanapun di kelas adzan ini. Berarti berani bermimpi besar. Betul. Nah ini yang jarang karena kalau sekedar menyantuni kemudian membuat acara dan lain sebagainya ini mudah. Tapi yang paling berat adalah membina, mengarahkan sampai memiliki mimpi besar. Nah ini bisa dilanjutkan Mas Matur. Dan mengantarkannya tadi. Ya. Jadi nggak cuman menyuruh untuk mempermimpi besar, tapi nggak didampingi. Assessment. Ya, jadi kita belum berdampingi saat itu. Jadi itu yang kelas tadi, kembali ke pertama tadi, kelas tiap harian. Ada RGG tadi, belajar Al-Quran, tahsin, tahfiz. Terus ada ekstrakurikuler setiap pekannya. Kita berusaha untuk memberikan skill untuk yang bisa bergaul di masyarakat, menjadi sehingga mereka bisa suatu saat ketika ada momen Nabi dan lain mereka yang mengisi. Kemarin waktu Maulid Nabi di kami, itu yang mengisi adik-adik sendiri. SD udah bisa banjari, bisa apa namanya. Ada lagi qiraati juga insya manfaat dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini adalah salah satu program untuk memboost kita, upgrade adik-adik untuk bisa punya kemampuan internasional kayak gitu. Banyak kan orang-orang yang bagus, pintar itu ciut cuma di Indonesia aja. Ketika di kajian internasional biasanya udah komunikasi kan, nggak bagus gitu. Itu program yang untuk adik-adik yatim. Terus untuk yang selain itu 2 pekan sekali ada namanya kelas anak soleh tadi. Kami fokus untuk kisah-kisah, adab dan lain-lain, karakter gitu. Terus ada lagi lain menariknya, ternyata adik-adik yatim ini ternyata nakalnya ini salah siapa? Apakah salah orang tuanya, apa salah dia sendiri, atau salah siapa? Nah kalau pengalaman di RGP bagaimana Mas? Kalau tentu saja itu gimana? Ya. Salah siapa? Banyak faktor ya. Memang satu anak yatim rata-rata yang kami pengalaman pribadi ya itu memang satu pasti karena kehilangan sosok ayah, dia lebih cenderung nakalnya karena nggak ada figur panutan. Yang kedua karena sudah nggak ada figur panutan, otomatis ya dia mau kiblat ke siapa? Otomatis ke teman-temannya atau dan pergaulan dan sebagainya. Ini kalau yang menurut Mas Maftur sendiri yang dirasakan anak nakal versi RGP itu karena kira-kira dominan lebih cenderung ini salah siapa? Atau lebih cenderung apakah kita ini salah dalam hal yang di luar nalar kita atau hal di luar kita? Kalau menurut Mas Maftur gimana? Jadi kami pernah interview salah satu itu mulai dari dirinya sendiri. Kira-kira perasaanmu jadi yatim kayak gimana? Asalnya kayak gitu. Apa yang kamu rasain? Yang pertama pasti nggak terima. Nggak terima. Kenapa kondisinya kayak gini? Yang kedua pasti iri. Iri kenapa kok yang lain masih punya ayah, sedangkan aku bisa dikatakan nggak punya ayah. Yang lain bisa rekreasi bulanan atau bulanan, atau dan yang lain. Kok aku nggak pernah, nggak ada yang ngajak. Itu yang bikin kami
Iya, iya. Hanya kemarin kami ada rekreasi ke WBL bareng-bareng anak yatim. Terus mereka juga bahkan punya perasaan kayak gini. Kenapa ya Allah kok nggak semuanya ditadabirkan yatim aja gitu. Sampai mikir begitu. Gitu. Jadi banyak orang yang banyak anak gitu. Kok aku aja kayak gini? Kenapa orang itu punya ayah ya? Kenapa nggak semua yatim aja? Jadi sampai berpikir ya intinya tidak menerima lah kondisi. Iya, betul. Nah, itu yang pertama dari anaknya. Karena memang ada perasaan gejolak kehilangan tadi yang akhirnya psikisnya tadi kena juga, tambah nggak ada peran dari ayah. Yang mestinya ayah ini punya peran untuk sebagai madrasah. Yang kedua ternyata yang setelah kami teliti, observasi dan lain-lain, nggak cuma anaknya ternyata, juga ternyata salahnya atau ada andil salah dari orang tuanya atau ibunya. Ada yang pertama luka pengasuhan di situ. Contohnya seperti apa? Jadi yang hasil dari cerita dari ya, langsung dari kami adalah yang namanya orang tua ini memang ibu yang seharusnya mengasihi, yang harusnya bisa memberikan pendidikan dan lain-lain. Ini memang dipaksa oleh alam, dipaksa oleh takdir untuk menjadi dua peran, ayah dan juga ibu. Yang mana akhirnya beliau ya mati-matian banting tulang untuk ya jualan, kerja sampai malam ini. Sehingga waktu untuk mengasihi ini atau responnya seharusnya dilakukan oleh ibu ini nggak diharapkan oleh anak tadi. Misalnya dengan gampang-gampangnya ibu-ibu yang mungkin belum tahu ilmunya itu membentak, itu udah biasa di anak yatim. Anak yatim ya. Kau nggak ngerti perasaan ibu, kau nggak ngerti kondisi ibu, itu biasa. Bahkan sapu melayang, terus kalau ada salah satu kami itu nggak bangun subuh, itu disambut sama sapu ataupun pakai apa spatula itu, sutil dari minyak itu, casin ke kakinya. Masa sampai seperti itu? Sampai apa? Sampai sekeras itu? Iya. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi memang karena tekanan, harus membesarkan anak sendirian, terus nggak punya yang seharusnya bisa cerita ke suaminya dan lain-lain, atau ada yang melindungi, atau ada yang berikan nafkah khusus. Ini diber ke orang itu tadi, ibunya tadi. Ada cerita yang mungkin anak-anak hujan-hujan, kan seneng nih anak-anak ini. Pulang-pulang dikancingi sama orang tuanya. Wis mulai, gak usah mulai, bener dikancingi. Ya Allah. Gimana? Ya bingung anaknya. Iya, akhirnya kan nggak dapat kasih sayang, bingung kemana dan lain-lain. Itu akhirnya orang tua pun gitu. Sehingga kami pun akhirnya membagikan program yang namanya Curhat Bunda Bahagia. Curhat Bunda Bahagia. Ini khusus untuk bunda-bundanya. Bunda anak tadi. Bunda anak tadi. Kami rutin dan juga kami mengundang seluruh anak bunda-bunda tadi untuk hadir, dan juga kami mengajarkan pakar parenting memang, parenting Islami. Mulai dari harus bersyukur punya anak, terus bisa gimana sabar, didik anak itu kayak gimana, step by stepnya, dan yang paling penting mereka dapat curhat di sana. Curhat maksudnya pakarnya tadi, ustaznya tadi. Jadi beliau tuh sampai ada yang nangis-nangis. Ya Allah, ini gimana ustaz caranya? Ustaz itu nangis semua. Yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi di situ juga akhirnya media untuk atau wadah untuk mempererat juga, menguatkan juga bahwasanya saya nggak sendirian. Saya pernah banyak yang temannya dan mereka bisa survive. Kenapa saya enggak? Dan itu sebuah ilmu dan juga wadah tadi. Ternyata memang mendidik anak itu ada ilmunya. Ya kebanyakan emosi gitu. Kalau tidak punya ilmunya ya beda-beda menangani anak itu. Karena anak selalu dalam kebanyakan posisi salah, yang benar orang tua terus. Betul tidak? Betul. Dengarkan lah ataupun itu anak-anak orang tuanya. Sehingga kami pun punya program Curhat Bunda Bahagia. Dan di sana pun selain kajian, kami juga memberikan sembako rutin. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 4, tergantung kemampuan itu tadi. Ada yang udah mungkin minta
udah sangat nggak mungkin kami kasih tempat sembako, jangan disiapkannya satu-satu. Di sana memang kami desain untuk kami sangat keras, kami sangat anti terhadap kami memberikan uang langsung ke anaknya atau memberikan bantuan ke anaknya, karena yang namanya anak ini kan masih belum balik ya, belum belum punya akal, bukan akil balik ya. Nah, banyak kan mungkin kita fokusnya ke baliknya, belum ke akilnya. Akilnya kan berarti udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika kita memberikan misalnya pisau nih ke yang orang belum akil, akhirnya kan bisa dibuat apapun itu, membunuh lah, atau buat nyincang apa, buat gorok kucing dan lain-lain, kan kita nggak tahu. Sebenarnya kita kasih HP ke anak yang belum akil. Nah, akhirnya dibuat game terus karena memang belum akil gitu. Dan termasuk uang juga seperti pisau. Pada dasarnya anak ketika belum waktunya memegang uang, yang harusnya uangnya harus diatur prioritas dan lain-lain, tapi dapat uang di depannya, jadi akhirnya mental untuk meminta, mental untuk ya jajan, konsumtif itu udah dibentuk oleh orang tuanya dan kita sendiri. Jadi nakal dari mana? Dari anaknya, dari orang tuanya, dan terakhir dari lingkungan masyarakat, termasuk orang-orang baik, yayasan-yayasan baik juga pastinya, yang mana mereka mungkin belum tahu, belum sadar bahwasanya yatim ini perlu perhatian khusus, bukan hanya urusan perut, tapi urusan hati dan pikiran. Yang mana memang kebanyakan acara santunan anak yatim itu diekspos seolah-olah anak yatim sebagai properti, sebagai gaya-gayaan. Kalau misalnya ada pengusaha, aku bisa menyantuni anak yatim, tulisannya santunan anak yatim, santunan 100 anak yatim. Jadi orang sukses nih berarti kan? Ya, sukses sudah berarti gitu. Nah, mereka dengan gampangnya itu mengekspos tadi, ada dipanggil satu-satu, baris, salim, harus diosok-osok. Bahkan ada yang menurut cerita ini dari keluarga kami ini, itu yang memang mungkin ada orang yang mengartikan hadis usapan rambut itu di 10 Muharram itu, kalau siapa yang mengusap rambut maka seluruh rambutnya itu, jumlah rambutnya kan sebanyak itulah dosa diampuni dan lain-lain. Nah, ada orang yang sampai memang harus rambutnya, sehingga anak perempuan ini harus buka dulu kerudungnya. Dan itu yang diceritain ke kami. Itu yang bikin anak-anak yatim itu malas, trauma sampai malas ikut santunan gitu. Saya bilang sendiri, acara yang paling dibenci adalah acara santunan anak yatim. Di situ. Ogah beneran. Beberapa waktu yang lalu, mungkin hari minggu lalu, saya tanya juga ke salah satu, aku ogah mas, ikut acara-acara gitu, terus males gitu. Sehingga undangannya itu mungkin yang maksanya ibunya, terus melok undang oleh duit gitu. Tapi alhamdulillah di kami setiap kali ada agenda apapun itu, di sana soleh ataupun undang-undangan, mesti lebih dari 90% hadir. Mungkin yang sebelum ada kayak gini memang cuma 40% yang hadir dan lain-lain itu. Mungkin memang tadi paradigmanya yang harus diubah dalam, misalkan kalau kita ingin menyantuni anak yatim, jadi sebisa mungkin tidak dibuat seperti tadi ya Mas untuk sampaikan, tapi lebih cenderung kayak fun lah untuk anak-anak baru kemudian masuk lah. Dan uang pun juga tidak boleh langsung ke anaknya, ke orang tuanya diedukasi betul-betul. Begitu ya konsepnya secara keseluruhannya. Dan kami memang konsepnya kalau di RGP seluruh staff ataupun kru dan lain-lain memang mentalnya bukan lagi tangan di atas ke tangan di bawah. Kalau tangan di atas ke tangan di bawah berarti kami yang lebih hebat ke anak yatim yang mungkin di bawah kita. Padahal justru anak yatim ini sebuah kalau di hadisnya Rasulullah banyak sekali ya. Ada sekitar 23 ayat yang menerangkan tentang yatim, istimewanya yatim, yang sebenarnya kita yang butuh. Jadi bukan menyantuni anak yatim seharusnya, memuliakan anak yatim itu seharusnya jadi gantinya. Memuliakan
kita nih yang di bawah dan memuliakan seperti itu. Jadi bukan yatim sebagai properti acara, malah yang membuat mental mereka down, membuat mereka mental kita minta karena memang harus ini dan lain itu. Kami tuh mengubah jadi memuliakan anak yatim sehingga mereka juga harus dimuliakan dan senang seperti itu. Baik, ini menarik sekali ya pembahasan yang kita bahas siang hari ini dari Mas Maftuh sendiri. Tentunya dalam proses seperti ini kan pasti ada namanya respon ya, baik itu di internal sendiri, di eksternal apalagi. Nah, apa yang kendala paling berat yang dihadapi selama membina program yatim ini, Mas? Paling berat menurut Mas? Yang paling berat, yang pertama adalah mesti istiqomah. Istiqomah ya? Istiqomah. Jadi kembali ke sebelumnya adalah kita ngomongin pembina generasi. Generasi ini kan ada anak-anak, ternyata juga ada ibu-ibu atau yang tua ini tadi. Ini masih sampelnya aja. Anak-anak sama orang tua. Nah, di tengah-tengah ini kan ada pemuda. Nah, kami nih semuanya adalah anak muda yang mungkin di luar sana banyak pemuda yang hanya memikirkan karirnya aja, memikirkan masa depannya aja. Itu udah banyak banget. Yang galaunya tentang jodoh, yang galaunya tentang karir itu banyak banget. Dan kami mencoba untuk membina pemuda ini, yang mana pemuda ini adalah seharusnya jadi tonggak. Nih, bawah sama atasnya kan jadi tumpuannya tiangnya ini. Nah, keistiqomahan pemuda ini dalam membina dan dalam program ini yang sangat susah. Jadi tidak mudah juga ya di tim ya. Juga. Sehingga kami pun ada banyak sekali program untuk anak muda. Gitu. Seperti apa Mas? Berarti kan itu kan untuk anak yatim ya. Untuk tim yang menjadi tonggak di RGP sendiri, seperti apa pembinaannya barangkali ini bisa di-share di podcast hari ini? Kami yang pertama ada yang namanya untuk anggota kami nih, ya. Anggota kami, kru atau relawan. Kami ada yang pertama ada forum yang namanya Metamorphs. Metamorphs itu dari kata metamorfosis, ya. Di mana mungkin dulu adalah sebuah atau seekor ulat yang mungkin orang semua membisikkan. Tapi dengan sebuah proses yang ada waktu tertentu ini tadi, dia bisa menjadi sebuah metamorfosis, mengubah yang dulunya menjijikan sampai dikecilkan orang. Apa itu? Buku-buku. Dilihat orang enak, bagus, indah, kurang lengkap kayaknya ada taman, bunga tapi tanpa buku. Nah, kami mencoba untuk mentransformasikan yang dulu mungkin anak muda yang nakal mungkin, atau yang nggak punya masa depan, ataupun yang masih galau di situ aja, kami rangkul, kami berikan program pekanan setiap pekan, yang mana materinya adalah gimana caranya mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mulai dari asesmen dari jadi satu materinya saya spill adalah mengetahui diri sendiri, karakter diri sendiri adalah apakah kita ini adalah karakternya Korelis dan lain-lain, itu memahami diri sendiri. Berarti memahami watak dulu. Memahami watak untuk pribadi dan juga keluarga. Terus bahasa kasih, bahasa cinta mungkin banyak orang yang nggak tahu. Terus kami arahkan juga ada talent mapping. Kami ada tesnya. Ya. Kami tes anak-anak tadi, teman-teman ini, kira-kira potensinya di mana sih? Di situ. Kami kembangkan di situ. Dan di situ juga ada program-program ataupun materi-materi tentang Islam, tentang fikih, tentang gimana caranya beribadah yang baik sampai mengantarkan ke pernikahan. Oh, Masya Allah, ini sudah seperti orang tua ini, orang tua baru bagi anak-anak muda ini. Betul, jadi ada anggota kami, yang anggota saya pribadi, kelompok saya yang mungkin masih galau, sampai saya antarkan ke rumah calon mertuanya. Masya Allah. Beliau nggak berani, aku bingung mas opo, pacaran juga nggak boleh, terus mendekati juga nggak boleh, itu sih opo gitu. Tapi kamu serga, ya lumayan serga mas. Terus ayo, saya nyetir pakai motor itu ke depan rumahnya,
wis ya apa? Agak wani masih ya apa? Beliau sholat hajat dulu mungkin di sebelah ada masjid, terus ayo tak geret, saya yang ketokin rumah tadi, tok gitu. Masuk, dia ngomong mungkin nggak seberapa bagus, belum bisa sampai cara tuanya, maksudnya apa? Jadi gini Pak, aku yang ngomong, saya ngomong, niki enten Mas Niki cowok yang saya, niki tertarik kali ikut jenengan, putri jenengan. Dan alhamdulillah Allah dengan kuasanya Allah ya, kuasa Allah, orang tuanya menerima. Dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah udah menikah dan kabarnya udah mengandung. Tapi itu masih menjadi timnya Tim di RGP. RGP. Artinya setelah menikah pun masih Masih. bisa masuk ya Masih. di tim RGP. Apakah ada batasan usia minimal kemudian atau kan kebanyakan kan pemuda semua saya lihat kemarin. Gak ada. Kalau pemuda memang bukan usia, kalau usia kan angka. Pemuda itu kayak saya rasa ngomongin tentang semangat, ngomongin tentang energi, yang mestinya kerjanya juga masih muda ya. Ya kita ini ya dibilang muda ya oke lah siap. Yang penting jiwanya selalu muda. Karena orang yang selalu jiwanya muda itu tidak ada kata patah semangat. Betul tidak? Betul, siap. Baik. Apalagi rumah generasi pemenang itu secara nggak langsung kalau kita melihat, saya bayangannya malah awal saya kira rumah generasi pemenang ini adalah lembaga untuk sejenis bimbel ya atau apa dia mencetak apa, ternyata lebih konsentrasi ke pembinaan adik-adik yatim dan duafa, dibenahi dulu mindsetnya, kemudian karakternya, bahkan tadi tim internalnya saja dibaca bagaimana mengetahui karakter atau potensi atau wataknya. Ini menarik sekali. Baik, Mas Maftuh, barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup podcast ini, apa yang bisa Mas Maftuh sampaikan kepada sahabat Qalbun Salim terkait yatim dan pembinaannya ataupun motivasi, kata motivasi yang bisa membakar semangat teman-teman sahabat Qalbun Salim. Silakan Mas Maftuh. Ya, insyaallah. Dari beberapa hadis memang itu menjadi salah satu semangat ya, jadi salah satu motivasi untuk terus berupaya untuk menjadi lebih baik lagi. Yaitu adalah yang pertama, sebaik-baik orang adalah yang perlu bermanfaat bagi orang lain. Nah ini yang pertama ini adalah satu hadis untuk semua orang, termasuk untuk yatim juga. Kami di sana yang kami didik anak yatim ini adalah bukan cuma memberi uang atau pendidikan akhlak aja, tapi punya cita-cita untuk menggapai cita-cita tadi misalnya jadi dokter, tapi untuk yang lebih tinggi lagi, bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kamu boleh jadi pemenang di bidang masing-masing, tapi ada pemenang yang lebih tinggi lagi. Sukses, orang sukses adalah nggak cuma di dunianya, tapi gimana caranya tadi, sebaik-baik orang, itu kan sukses itu. Sebaik orang adalah yang paling bermanfaat. Kamu sekarang yatim nggak apa-apa, tak bilang kayak gitu, sering banget. Sama sekarang yatim nggak masalah, itu bukan pilihan kamu, itu adalah takdir Allah. Dan Allah tak pernah menghinakan yatim. Tapi sukses dan bisa bermanfaat bagi orang lain itu adalah suatu kewajiban yang harus diusahakan. Seperti itu. Sehingga kamu sekarang harus jadi orang sukses kemudian hari dan harus next. Mungkin sekarang RGP cuma masih bisa mendidik 30 anak, 40 anak yang internal yang tadi. Tapi besok next di tangan kamu harus lebih banyak lagi. Harus 100, harus ribuan. Gitu. Dan jadilah orang yang paling bermanfaat tadi. Jadilah sebaik-baik orang. Seperti itu. Makanya di pintu masuk, kalau masuk kantor RGP itu ada tulisan khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan itu ditulis dalam bahasa Indonesia. Iya betul. Dan ditempel besar-besar. Saya melihat luar biasa. Jadi memang itu harus ditanamkan sejak awal ya Mas ya. Jadi yatim ini bukan cuma jadi objek yang menerima, tapi kita libatin. Kami dampingi mereka hingga benar-benar sukses, insya Allah. Dan sukses adalah hak semua orang, meskipun yatim, nggak yatim, semua berhak sukses, dimulai dari mimpi dan bisa paling suksesnya adalah bisa bermanfaat bagi banyak orang.
Seperti itu. Terima kasih Mas Mahmud, luar biasa diskusi kita atau bincang-bincang kita pada siang hari ini. Baik sahabat Qalbun Salim yang kami banggakan, insya Allah selalu jiwanya muda karena tadi terinspirasi kesetrum gitu saya dengan jiwanya anak-anak muda ini yang semangat ya. Otomatis kita harus bisa berbuat lebih baik untuk umat. Kalau kami tagline-nya adalah bermanfaat untuk umat ya, sedikitlah hampir sama, cuman berbeda mungkin dalam program-programnya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya semua teman-teman yang bergerak dalam bidang sosial ini ataupun dakwah. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan dan kemudahan semuanya. Kita tutup podcast kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.